namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih. Dukungan Abu Bakar Ba'asyir pada salah satu paslon yang tentu warga NU diharapkan bisa benar-benar waspada. Realitas yang ditonjolkan dalam framing tentu memiliki maksud, dan di sini kita bisa dengan jelas melihat maksud dari Gus Ipul, yakni memberikan bingkai tentang keterkaitan calon Presiden Anies Baswedan dengan Abu Bakar Ba'asyir, yang notabene mantan narapidana kasus terorisme. Nama Abu Bakar Ba'asyir setelah lama tak terdengar, kini menjadi bahan perbincangan, bahkan sempat masuk trending topik di media sosial X. Ini setelah mantan terpidana kasus terorisme itu menyatakan dukungannya terhadap calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Namun bukan itu yang menjadi sumber keriuhan, melainkan pernyataan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf atau biasa dipanggil Gus Ipul, yang menyerukan kepada warga NU untuk tidak memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Mengapa Gus Ipul mengeluarkan seruan soal pilihan calon presiden? Tidakkah ini kontradiktif dengan sikap Nahdlatul Ulama yang mengambil posisi netral dalam pemilu? Yang pasti pernyataan Gus Ipul itu setelah dipublikasikan di media dapat dikategorikan sebagai framing atau pembingkaian. Nah, di sini saya akan membahas dari sisi akademis. Namun terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe Bersuara Channel, saluran yang membahas komunikasi dan pemikiran politik. Baru-baru ini, Abu Bakar Ba'asyir mengeluarkan pernyataan yang intinya mendukung calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Pendiri Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki itu beralasan, jika Anies Baswedan terpilih, maka ini banyak menguntungkan kalangan Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1, namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih. Pernyataan Ba'asyir tadi mendapat respon dari Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf atau biasa dipanggil Gus Ipul. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menyerukan kepada warga Nahdlatul Ulama untuk tidak memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Salah satu yang menarik itu kaitannya dengan dukungan Abu Bakar Ba'asyir pada salah satu paslon yang tentu warga NU diharapkan bisa benar-benar waspada, mengerti betul ya satu persatu rekam jejak daripada semua paslon dan sekaligus siapa yang mendukung paslon tersebut. Pernyataan Gus Ipul tadi memantik keriuhan dan kontroversi, terutama di platform media sosial X yang dulu bernama Twitter. Bahkan setelah itu, nama Abu Bakar Ba'asyir sempat masuk dalam trending topik. Sikap pro dan kontra terhadap pernyataan Gus Ipul bermunculan. Banyak kalangan netizen yang mempertanyakan netralitas pengurus besar Nahdlatul Ulama. Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, termasuk yang mempertanyakan soal netralitas NU. Saya kira itu mengada-ada dan tidak konsisten dengan statement sebelumnya bahwa PBNU netral. Keperpihakan itu memalukan karena sejak awal PBNU itu harusnya tidak berpihak. Ya. Apa yang membuat pernyataan Gus Ipul menuai keriuhan? Jelas ini tak lepas dari sosok Abu Bakar Ba'asyir yang identik sebagai mantan narapidana kasus terorisme, juga pernah menolak asas tunggal Pancasila. Bahkan ia juga disebutkan pernah melarang santrinya hormat pada bendera saat upacara karena dianggap musyrik. Nah, penonjolan sosok Abu Bakar Ba'asyir ini sambil menyandingkannya dengan calon presiden tentu bisa memunculkan persepsi negatif. Nah, inilah yang menjadi akar kontroversi pernyataan Gus Ipul. Sebelum membahas lebih jauh, kita simak dulu sosok Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir lahir di Jombang pada 17 Agustus 1938. Ia mengenyam pendidikan Islam di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, yang dituntaskannya pada tahun 1959. Ia kemudian kuliah di Fakultas Dakwah Universitas Al-Irsyad Solo. Pada 1972, bersama Abdullah Sungkar, ia mendirikan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki di Sukoharjo, Jawa Tengah. Perjalanan hidup Ba'asyir memang penuh kontroversi. Ia antara lain pernah melarang santrinya untuk hormat pada bendera saat upacara karena dianggap musyrik. Di masa Orde Baru, ia memilih tinggal di Malaysia selama 17 tahun karena menolak diberlakukannya asas tunggal Pancasila. Pada tahun 1983,
Ba'asyir bersama Abdullah Sungkar ditangkap dengan tuduhan menghasut orang-orang untuk menolak asas Pancasila. Pada 2002, Ba'asyir dihukum penjara 2 tahun 6 bulan atas tuduhan terlibat dalam bom Bali. Kemudian pada tahun 2011, ia divonis 15 tahun penjara atas tuduhan mendanai pelatihan militer di Aceh dan mendirikan sayap Al-Qaeda. Namun pada 2021 ia dinyatakan bebas. Latar belakang Abu Bakar Ba'asyir itulah yang membuat ucapan Gus Ipul menjadi kontroversi. Pernyataan Gus Ipul itu setelah dipublikasikan di media termasuk di media sosial, dalam teori komunikasi dapat dikategorikan sebagai framing atau pembingkaian. Seperti dikemukakan Robert Enman, framing adalah seleksi realitas yang membuat realitas tertentu lebih menonjol dalam teks komunikasi. Nah, dengan meminta warga Nahdlatul Ulama untuk tidak memilih calon presiden yang didukung Abu Bakar Ba'asyir, di sini jelas bahwa Gus Ipul sedang menonjolkan sisi negatif dari Abu Bakar Ba'asyir. Dan ketika mengaitkannya dengan calon presiden, dengan kapasitas Gus Ipul sebagai sekjen PBNU, tentu ini memiliki tendensi politik. Realitas yang ditonjolkan dalam framing tentu memiliki maksud. Dan di sini kita bisa dengan jelas melihat maksud dari Gus Ipul, yakni memberikan bingkai tentang keterkaitan calon presiden Anies Baswedan dengan Abu Bakar Ba'asyir, yang notabene mantan narapidana kasus terorisme dan pernah menolak asas tunggal Pancasila. Namun dalam framing, dengan menonjolkan suatu realitas, sesungguhnya ada sejumlah realitas lain yang diabaikan. Nah, dalam hal ini, Gus Ipul mengabaikan sejumlah fakta. Pertama, Abu Bakar Ba'asyir sudah mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu diucapkan Ba'asyir pada tahun 2022 lalu. Ya, Indonesia berdasar Pancasila itu mengapa diskusi ulama? Karena dasarnya tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Ini pun pengertian saya terakhir. Dulunya saya mengerti Pancasila itu syirik gitu dulu. Tapi setelah saya pelajari selanjutnya, tidak mungkin ulama menyetujui dasar negara, syirik itu tidak mungkin. Terkait hal ini, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga ikut memberikan komentar di akun X. Ia menuliskan, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir kini telah menerima Pancasila. Mengapa masih dipersoalkan? Realitas kedua, seorang calon presiden tidak bisa menolak siapapun yang ingin mendukungnya. Dan karakter satu orang pendukung tidak serta-merta menggambarkan karakter calon presiden yang didukungnya. Realitas ketiga, Abu Bakar Ba'asyir hanyalah satu orang dari jutaan bahkan puluhan juta orang yang mendukung Anies Baswedan, sehingga tidak merepresentasikan keseluruhan pendukung Anies. Dan yang pasti, pernyataan Gus Ipul tadi membawa kerugian bagi PBNU karena kemudian memunculkan persepsi bahwa PBNU tidak netral. Padahal, NU sudah kembali ke hitong untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Demikian ulasan kali ini, sampai jumpa.